Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya. Jadi saat kita punya sebuah kendaraan, kita ambil contoh mobil. Jadi kita pasti akan Jadi kita pasti akan melakukan perawatan ya teman-teman. Perawatan tersebut adalah yaitu perawatan rutin yang akan kita lakukan adalah pergantian oli teman-teman ya. Pergantian oli. Jadi oli itu semacam darah ya kalau pada manusia. Kalau pada mesin kendaraan itu adalah semacam darah. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi di mesin itu oli adalah cairan yang sangat vital ya untuk melumasi bagian-bagian mesin supaya dia dapat tetap bekerja dengan optimal dan awet teman-teman. Apabila mesin kehabisan oli, maka mesin akan rusak teman-teman ya, akan rusak dan akan hancur seperti itu. Jadi bagaimana cara kita atau tips-tips apa saja yang perlu kita pikirkan dalam pemilihan oli yang tepat untuk kendaraan kita teman-teman. Oke, tetap ikuti ya video ini. Nanti kita kupas satu persatu. Oke, hal pertama yang kita perhatikan adalah dalam memilih oli yang cocok untuk kendaraan kita adalah kalau memang masih ada, itu hendaknya kita melihat buku manual yang ada di kendaraan tersebut. Misalnya contoh untuk kendaraan A itu di buku manual sudah tertera teman-teman ya. Jadi olinya misalnya kalau masih baru itu SAI-nya adalah itu 0W20 seperti itu. Jadi kita mengikuti rekomendasi dari pabrik teman-teman ya. Jadi buku manual itu adalah panduan kita dalam merawat mobil. Jadi misalnya rekomendasi olinya 0W20, kita harus menggunakan oli tersebut supaya mesin tetap terjaga sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrikan. Nah, yang jadi masalah adalah apabila buku manual tersebut sudah hilang. Apabila kita membeli mobil second, terkadang apalagi mobil bekas taksi seperti punya saya, itu buku manualnya tidak ada teman-teman. Jadi kita harus bisa menentukan atau memilih memakai oli jenis apa. Nah, makanya tahap kedua yaitu kita harus memahami kondisi mobil kita. Yang pertama adalah kita cek dulu mobil kita sudah berapa lama atau sudah odometer berjalan sudah berapa banyak atau berapa panjang gitu. Misalnya kalau misalnya odometer mobil kita masih di bawah 100.000, nah itu kita mungkin saran saya teman-teman, kita sharing ya, itu saran saya mungkin masih bisa kita menggunakan oli sesuai rekomendasi dari pabrik seperti itu. Jadi oli yang masih encer teman-teman. Biasanya oli untuk mobil-mobil baru itu kan sangat encer ya. Apabila kilometer mobil sudah tinggi di atas 100.000, itu alangkah lebih baiknya kita memikirkan kekentalan oli itu yang lebih kental seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kita harus memilih oli yang lebih kental? Karena misal saya oli itu dah nilai ini ya, saya itu nilai ininya ya. Jadi ini namanya saya ya 15W40. Nah, ini sayanya nilai kekentalannya ya, kekentalan dan toleransi terhadap suhu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Gampangnya kita menyebutnya. Jadi kalau misalnya nanti ada tambahan, monggo ditulis di komentar ya. Jadi kalau misalnya kilometer mobil sudah tinggi seperti punya saya ini kilometernya ada sudah 240.000. Itu kalau misalnya rekomendasi dari pabrik itu olinya seharusnya adalah 10W30 atau 5W30 seperti itu teman-teman. Tapi karena kilometernya sudah tinggi, saya menggunakan oli yang lebih kental yaitu 15W40 karena untuk mempertimbangkan tingkat keawasan mesin. Kalau misalnya kita memakai oli yang encer,
itu mesin akan terdengar, suara mesin akan terdengar lebih kasar ya teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua, tingkat keausan oli itu akan lebih tinggi karena dia lebih encer, jadi oli akan lebih cepat habis ya kalau misalnya kita menggunakan yang terlalu encer. Makanya kita harus pertimbangkan menggunakan oli yang lebih kental. Jadi untuk mobil ini saya Limo Vios saya ini kilometer 240.000 saya menggunakan oli yang agak kental dengan saya 15W40. Bisa kita menggunakan oli encer, bisa, tidak apa-apa teman-teman. Misalnya kita pakai oli yang 10W40 atau 5W30, tidak apa-apa. Cuman ya itu tadi, mesin akan terdengar lebih kasar. Tapi keuntungannya apa? Tarikan akan lebih enteng karena dia lebih cair teman-teman. Tarikan lebih enteng karena dia lebih cair, tapi kekurangannya mesin terdengar lebih kasar dan penguapan akan lebih tinggi, jadi oli akan cepat menyusut teman-teman ya. Akhirnya di saat kilometer 2.500 atau 3.000 kita harus menambah oli, misalnya setengah gelas atau 1 gelas seperti itu. Jadi untuk mobil-mobil seperti Vios bekas taksi itu saya rekomendasikan oli yang agak kental teman-teman ya, seperti pengalaman saya seperti ini. Jadi untuk kekentalan oli seperti itu ya teman-teman. Nanti kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman tambahkan di kolom komentar. Dan selanjutnya adalah yaitu tentang merek oli. Jadi kita harus menggunakan oli apa atau oli merek apa untuk mobil kita. Jadi misalnya Honda itu ada oli dari Honda, Toyota ada oli dari Toyota atau TMO itu, atau Suzuki ada oli dari Suzuki X-Star seperti itu, dan lain-lainnya teman-teman. Sebenarnya untuk merek oli itu sebenarnya sama saja teman-teman ya, kandungannya kurang lebih sama seperti itu. Yang kita perhatikan adalah merek itu bebas teman-teman ya, bebas. Yang perlu kita perhatikan adalah keoriginalan oli. Nah ini yang penting. Kita mau pakai merek apapun tapi tingkat keasliannya diragukan, percuma teman-teman ya. Jadi keasliannya diragukan, percuma. Jadi kita harus memakai merek apapun, yang penting spesifikasinya sama dengan kebutuhan oli mobil kita seperti itu teman. Jadi yang kita lihat adalah spesifikasinya seperti ini. Jadi untuk mereknya itu bebas, mau Honda dikasih merek Sai atau Shell, Toyota dikasih merek Shell, atau mungkin Toyota pakai merek Castrol seperti ini, atau Honda merek Castrol seperti ini, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting olinya kita pastikan oli original seperti itu. Jadi nomor 1 harus original ya teman-teman. Mereknya terserah, bebas, yang penting spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan mesin kita seperti yang dijelaskan tadi di awal video seperti itu. Selanjutnya, apa yang perlu kita perhatikan? Biasanya orang teman-teman atau user itu fanatik dengan oli harga mahal dan dia long drain namanya teman-teman. Jadi waktu pergantiannya itu lama. Misalnya ada yang klaim 10.000 baru kita boleh ganti oli, atau di tap olinya, atau sampai 15.000 baru kita tap dengan harga oli yang sangat mahal. Tapi kalau menurut saya itu sah-sah saja teman-teman ya, sah-sah saja. Tapi kalau misalnya untuk mobil pemakaian yang cukup intens atau cukup sering dipakai, atau mungkin sehari-hari itu mobil terus dipakai, saran saya untuk pergantian oli itu lebih cepat, lebih baik teman-teman. Jadi kadang pergantian oli itu juga dipengaruhi dipengaruhi oleh jam kerja mesin. Jadi bukan cuman kilometer ya teman-teman. Jadi semakin sering mobil dipakai atau semakin sering mobil dipakai di kemacetan, itu oli akan cepat teroksidasi dan kualitasnya akan cepat menurun teman-teman. Karena mobil kan diam tapi mesin hidup terus seperti itu. Jadi kalau cuma kita acuannya kilometer, maka nanti sewaktu-waktu bisa tidak sesuai teman-teman. Jadi kita juga perlu perhatikan. Yang paling bagus adalah kita perhatikan kualitas oli secara langsung, baru kita menentukan pergantiannya kapan. Misalnya kita cek di stick oli. Kalau misalnya kondisi oli itu sudah
coklat cenderung kehitaman teman-teman ya, sudah coklat pekat dan cenderung kehitaman, itu seharusnya kita sudah melakukan pergantian meskipun belum waktunya. Misalnya targetnya 15.000, tapi itu masih kilometer 6.000 karena mobilnya dipakai dengan kerja keras teman-teman ya, maka itu sudah harus dilakukan pergantian. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak selalu patokannya kilometer. Kapan yang tepat pergantian oli? Jadi kita ngecek di stick itu, yang kedua kita ngecek kilometer setiap 5.000 atau 10.000 km sesuai dengan spesifikasi oli, atau setiap 6 bulan sekali teman-teman, atau maksimal 1 tahun sekali ya, seperti itu ya, karena oli juga mempunyai tingkat kadaluarsa seperti itu. Jadi untuk periode pergantiannya seperti itu. Dan kalau saya dengan memakai oli ini di mobil saya yang kilometernya sudah 240.000, itu saya melakukan pergantian setiap, karena mobil dipakai harian teman-teman ya, jadi setiap 5.000 km, tapi paling lama itu 3 bulan ya. Paling lama 3 bulan saya sudah melakukan pergantian oli. Jadi seperti itu. Jadi setiap 3 bulan itu sudah mencapai 5.000 km teman-teman. Dan saya lakukan pergantian oli dan beserta filter olinya, karena filter oli itu murah ya. Untuk limo seperti ini itu cuman sekitar 25.000 atau 30.000-an ya. Jadi sekalian saya ganti filter oli. Jadi supaya aliran oli itu lancar ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mensiasati apabila kita budgetnya terbatas. Nah ini teman-teman yang penting ya, terutama untuk user-user mobil murah ya, seperti limo seperti saya ini, itu kan mesti budgetnya terbatas. Beda kalau misalnya mobil-mobil yang mewah, berarti kan budget tidak terbatas ya, jadi bisa pakai oli yang kelas-kelas sultan. Kalau misalnya kayak kami ini yang budgetnya terbatas, itu bisa kita pakai oli yang murah teman-teman, tidak apa-apa ya. Seperti ini murah teman-teman ya. Memakai oli murah seperti ini 1 galon seperti ini itu sekitar 230.000 ya, itu murah sekali. Memakai oli murah seperti ini tidak apa-apa, yang penting kita pastikan olinya original teman-teman ya, asli atau original. Asli atau original, ini saya ulangi ya. Jadi pastikan olinya asli atau original, dan pergantiannya rutin teman-teman ya. Jadi murah, jadi yang pertama murah, asli, dan pergantiannya rutin. Nah ini yang penting teman-teman ya. Jadi tidak harus selalu oli mahal ya teman-teman. Oli murah pun tidak apa-apa, yang penting spesifikasinya cocok dengan mesin kita, jangan terlalu kental ya, seperti itu. Yang spesifikasinya cocok, murah, original, dan pergantiannya rutin. Jangan sampai telat melakukan pergantian oli teman-teman ya. Dan juga salah satu seperti ini, semakin kental oli yang kita masukkan ke mobil tuh mesin akan semakin halus teman-teman ya. Mesin akan semakin halus, tapi konsekuensinya adalah mesin tarikan menjadi lebih berat. Seperti itu. Banyak mobil yang misalnya mobil bekas yang kita beli di showroom atau di mana kita inspeksi atau kita lihat itu mesinnya halus ya saat kita hidupkan di showroom. Itu karena diisi dengan, ini tidak semua showroom ya, tapi oknum-oknum showroom ya, saya garis bawahi. Jadi oknum-oknum showroom itu menggunakan oli yang sangat kental, kadang juga oli transmisi yang dimasukkan ke mesin teman-teman ya, supaya mesin terdengar halus. Nah saat kita membeli mobil tersebut, sudah deal beli, saat dilakukan pergantian oli yang sesuai dengan spesifikasi mesin, oli yang lebih encer sesuai dengan makanya sudah barulah terdengar suara kasar. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya? Salah satunya kita cek dari stick oli ya. Jadi kita tarik stick oli, kita raba olinya seperti ini. Itu dia terlalu kental apa? Biasanya kalau misalnya kita tarik stick oli, itu oli akan netes teman-teman, netes. Terus kalau misalnya oli tidak netes, itu menandakan oli itu terlalu kental. Atau kita raba seperti ini, kita sudah kerasa yaitu oli mesin atau oli transmisi ya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya bagaimana cara kita memilih atau memilah mobil bekas, terutama kilometer yang putaran, odometer yang putaran, nanti akan saya buatkan video terpisah teman-teman ya. Jadi untuk
tentang oli ini, tentang oli mesin ini cukup sampai sekian dulu videonya ya. Nanti kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, teman-teman tambahkan di kolom komentar, nanti kita diskusi bersama-sama. Semakin banyak yang komentar, semakin banyak masukan, akan semakin bagus untuk video ini ke depannya. Seperti itu teman-teman ya. Apabila ada salah kata atau mungkin ada yang saya ucapkan salah atau mungkin tidak tepat, mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami semangat ya untuk bikin konten-konten edukasi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.